kita habis makan Chinese food. Iya, ini hujan deras. Tuh, hujan tuh. Kita Payungan. payungan, mobilnya di sana. Ini sembari kita malam mingguan loh ini. Kita pacaran. Pacaran. Anaknya di rumah sama bunda, sama Iya, eyangnya. sama eyang Ayo Putri. nyebrang. Nah, ini info juga. Tadi kita habis nyari Clip on. clip on. Nanti biar suaranya jernih. Kalau yang ini belum pakai dulu karena belum dicas ya, Mbak. Belum dicas. Nanti kita coba Pak kalau pakai clip on di rumah. Iya. Oke. Ini sambil jalan, Mas. Aduh panas. Awas, Aduh panas. awas. Aduh. Nggak apa, di situ aja dulu. Bentar. Kita dulu Pak. Ya. Kita masuk duluan. Iya iya. Kita bukain. Nanti dulu saya, Mas. Sampai masuk aja. Iya iya. Biar gitu saya. Nggak ketetesan kan? Enggak, aman. Itu kan ada silikonnya. Kuncinya mobil di mana? Mas? Sampai toko tempat kita beli klip. Udah Sudah, tutup sayang. ya? Sudah. Masuk dulu, Mas. HP-nya bawa aja. Hujannya deras banget. Ini tumben-tumbenan hujan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Duh, sayang. Basah ih. Aman. Sek, basah. Ini ada. Tisu Apa nih, ini? Pak. Ambil tisu sek. Pakai lap ya, Mas? Teles, Pak. Piye? Enggak nanti mandi. Oke. Mari kita pulang rumah. Kita pulang. Ketemu sayangku. Iya. Nanti Oke deh, kita pulang dulu. Dadah. Muah. Apa dulu? siapa dulu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu bagi kita semuanya. Kayak ada yang udah nempel. Apa ini yang udah nempel ini? Ada merek yang nggak usah dilihatin. Ya malah gak apa-apa, kelihatan mereknya. Nah, ini kita nyari ini tadi. Akhirnya Dan- udah ketemu. Gimana teman-teman? Suaranya udah jelas belum? Udah jelas ya, pasti udah jelas. Ini bisa nih kali besok kita kalau bikin acara mukbang, suaranya udah semi ASMR-nya. Ini kita bakalan mukbang ya nanti. Kita masih cari menu-menunya apa. Terus juga keseharian. Kalau mungkin saya terdengar suara Bibi Hao, itu nanti insya Allah akan kita ajak gabung ke sini. Tapi ini masih istirahat beliaunya. Beliau Belum lagi siap tidur. tampil. Besok deh kalau misalnya udah siap, nanti kita ajak buat ketemu sama tetangga-tetangga online semua. Iya, saatnya kita ajak nih Mas kayaknya. Ini kita kan udah di penghujung tahun nih Mas. Kelas balik 2023 deh Mas. Apa nih? 2023 adalah tahun yang sangat penuh berkah. Kenapa, Pak? Versi Mama dulu nanti Papa. Versiku ya. Sebelumnya Cerita apa adanya. apa adanya ya? Ada apanya? Nggak semua ada, gitu. Iya. Apa Mas kira-kira? Jadi, di tahun 2023 ini, 2023. 2023 semua merubah semuanya nih. Ketemu sama Om Hao. Ketemunya enggak sih, ketemunya 2022. Terus dia, kok ngeliatin aku kayak gitu, aku jadi Nggak grogi nih aku. Wah, Nggak, ngeliatin aku masa nggak boleh. Oh, grogi ya, Pak? Ya, aku dengerin. Sumpah. Papa Iya. dengerin, coba. Ini nggak jadi. Soalnya gini, mau ini. Jadi tahun 2023 ini, alhamdulillah, itu tanpa benar-benar kita bayangin sebelumnya ya, Pak. Tiba-tiba menikah, langsung dikarunia anak, terus anaknya juga udah lahir. Jadi kayaknya dari awal tahun sampai akhir tahun ini benar-benar penuh berkah, hoki, bahagia. Semoga selamanya selanjutnya seperti itu kita ya. Amin. Ya, kalau ini Papa nih, Ma, 2023 ini tentunya membuka lembaran baru. Jadi ini bab baru Alhamdulillah. dalam kehidupannya Papa dan Mama juga tentunya. Iya benar. Nggak ada bayangan sebelumnya. Serius deh. Oh ya, ini sambil cerita juga ya Pak ya. Nggak apa-apa. Jadi untuk teman-teman yang ini kan sesama yang sudah pernah mengalami ya Pak ya. Papa ataupun Om Hao maupun Tante Hao. Jadi sebelumnya kan banyak nih pasti kayak pertanyaan kalau orang belum nikah. Kan kalau orang biasanya kalau perempuan atau laki-laki usia range berapa, kalau belum nikah ditanya kapan nikah, kapan nikah. Mungkin tuh sebagian orang kayak cuek juga bisa ya. Tapi ada sebagian orang yang itu bahkan kalau ditanyain hal-hal kayak gitu tuh sensitif gitu. Jadi ya nggak ada salahnya lah kalau teman-teman di luar sana kalau punya temen ataupun saudara yang memang belum menemukan jodohnya,
jangan terus ditanyain terus kayak kapan nikah itu benar-benar bisa bikin beban mental orang lain loh, itu kasihan menurutku ya nggak. Iya, karena kan kan kita nggak tahu waktu iya. orang itu kan beda-beda, pencapaian orang beda-beda. Kalau misalnya orang ada yang gampang nikah tapi nanti untuk dapat momongan agak lama, nah itu ditanyain juga kapan punya anak itu juga sakit tahu. Jadi kalau bisa hargai setiap pencapaian seseorang itu, jadi nggak bisa disamain ya nggak Pak? Iya. Waktunya itu nggak bisa disamain. Iya, karena sifat baper seseorang itu kan beda-beda. Terkadang itu menjadi candaan atau sekedar tanya, tapi itu sensitif loh. Itu hati-hati, terutama yang sudah berusia ya. Iya. Berusia, kemudian yang kedua zona waktu orang itu beda-beda. Kita ibaratkan kan di Indonesia ini ada 3 zona waktu mah, para tetangga nih. Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Matahari terbit itu kan berbeda-beda, tapi kan itu nggak telat, tapi memang wayahe seperti itu saatnya. Benar. Dan yang ketiga, ini juga ada kutipan ya, jadi jomblo itu nggak salah, nggak dosa. Betul. Karena sekali dapat jodohnya dari Allah. Yang terbaik. Yang terbaik ya, gitu. Jadi tetap dijalani. Jangan putus asa, tetap semangat, karena kita nggak tahu kedepannya apa yang terjadi. Kayak kita berdua nih, kita sendiri nggak ada yang tahu kalau ternyata tahun 2023 itu bakal menikah, bakal bertemu jodohnya, dan bakal memiliki momongan. Ya, secepat itu loh. Double kill, Iya. triple kill malah. Iya, kemudian kadang gini ya, kalau kita mungkin kok ini belum ketemu, belum cocok, jangan berkecil hati. Karena terkadang mungkin kita masih perlu waktu juga untuk memantaskan diri. Perlu waktu juga untuk membahagiakan orang tua dan orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga mungkin kita harus meniti karir atau studi. Ketika ini sudah mantap, ketika sudah mateng, nah ini monggo gitu, jodoh itu akan datang gitu. Karena jodoh tidak perihal cuman merubah status, tetapi ada tanggung jawab yang besar di balik semua itu. Ya, dan kita harus siap dengan 3 perkara nih, yaitu ekonomi, mental, dan juga emosi. Tuh, jadi 3 hal ini biar tetap langgeng. Kalau ya ibarat kata kesalahannya gini ya, Mbak ya, kita berdua ini ya ada aja gitu, misalkan goncangan, ada aja diam-diaman, ada permasalahan emosi. Karena apa itu untuk memperkuatkan gitu. Jadi kita saling tahu, dan kita dulu ya sebelum nikah ya Mah, ada pranikah itu kita bikin perjanjian ini berdua. Semarah-marahnya jangan sampai kita jauh-jauhan dan bisa ranjang. Itu utama tuh, jangan sampai. Bener. Ngobrol gini masalahnya gimana gitu ya Mah. Gitu, jangan sampai jauh-jauhan gitu. Kalau sampai renggang banyak sekali godaan yang masuk gitu. Jadi kita selesaiin secepat mungkin, seenak mungkin. Kalau salah pendapat tuh menurut saya wajar ya Mas, karena juga menyatukan 2 kepala. Ya, bareng. Terus gitu kita itu setiap hari gitu. Kadang lihat itu apa, misal spanduk apa, nah itu spanduk. Loh, apa itu juga mau tak tunjukin itu. Iya benar. Iya. Sering ya ngono. Iya. Berkata kita itu ya ini jujur-jujuran ya Mas, jujur-jujuran ini mungkin teman-teman semuanya yang melihat nikah. Nikah itu tentunya kan ibadah ya, salah satu perjalanan ibadah terpanjang. Dalam menjalani ini tentunya banyak cobaan, banyak masalah, banyak diem-dieman itu biasa. Justru kalau nggak ada itu hati-hati, nantinya psikopat nanti. Iya, kalau misalnya kayaknya itu slow, santai, kok isinya itu baik, terus malah kadang yang diam-diam menghanyutkan itu yang horor. Iya, kalau sering cekcok tuh ada, tapi kita manajemen konflik. Iya, tergantung ngedepinnya kayak apa ya, Pak. Ya wajar lah, namanya juga 2 kepala jadi 1. Kita mau 1 tahun mah, jadi tentunya ini menjadi fondasi. Kita sudah tahu buka-bukaan semua gitu, udah tahu. Tuh hasilnya. Itu yang fisik. Itu udah tahu. Jadi kalau dulu jujur-jujuran nih awal-awal ya kita baperan gitu. Misalkan ini kenapa sih? Marah enggak ya? Ini enggak ya? Tapi sekarang udahlah, asal nggak ada masalah-masalah serius, nanti balik lagi, santai lagi. Itu nikmatnya itu loh. Nikmatnya itu loh, Mas. Ya Allah. Itu ya biasa kita kesehariannya gitu. Iya, soalnya juga nih kan kemarin nih cerita sedikit ya nih, nggak melenceng sih ya, arahnya sama sih ke situ. Kemarin kan aku lagi ke salon, terus kan ketemu sama temanku. Nah, seangkatan. Kebetulan beliaunya itu belum nikah, sedangkan umurnya juga udah umur ya waktunya. Nah, sempatlah ada obrolan kecil-kecilan, obrolan santai lah, bilang katanya kayak mungkin dari teman, keluarga, orang terdekat tuh bahkan kadang tanyanya ke situ, kapan nikah, perempuan tuh untuk karir tuh nggak usah terlalu dikejar, gini gitu kan. Ya
dari ceritanya temanku itu tuh juga kelihatan gitu kalau kadang hal kayak gitu tuh jadi tekanan tersendiri gitu buat dia kan, kasihan juga kan kalau misalnya punya teman atau apa terus kita tanyain kapan nikah walaupun itu bercanda itu kadang juga pasti nilainya kan nggak enak kan dirasain. Iya kalau dulu ya kayak gitu kadang cuek-cuek aja sih mah. Kalau papa dulu tuh cuek gitu, nanti ketemu udah kok, nanti waya ketemu Tuhan sudah menuliskan diciptakan berpasang-pasangan. Iya, terus aku masih ngebesarin hatinya gini nih, contohnya nih kayak bukannya apa, kayak aku sama suamiku kita sama sekali nggak ada bayangan mau ketemu atau apa, terus tiba-tiba dipertemukan, terus dilancarkan semuanya. Kalau emang jodohnya itu kan akan dipermudah semua tahapannya, itu ada, jadi tahu-tahu menikah atau ini. Jadi aku ngasih tahu, nggak usah terus ya wajar lah, namanya orang kalau ngalamin sendiri, yang ngalamin, yang ngejalanin sama yang ngasih saran itu pasti lebih berat yang ngejalanin apapun itu apa masalahannya. Tapi kan balik lagi kalau dengan kita ngasih semangat agak ada salahnya kan, kalau kita tuh nggak usah cuma ngebebanin orang. Ya kasih tahulah juga apa yang harus dilakuin, misalnya yang penting memantaskan diri, ya kan aman. Nah, yang penting memantaskan diri, berdoa, utama doa orang tua gitu. Ya kalau selama 2023 tentunya yang menjadi pengalaman bagi papa nih mah, itu proses waktu mama mau melahirkan. Itu yes, itu yang ini mungkin menjadi satu peristiwa seumur hidup yang tidak akan saya lupakan gitu, tidak akan papa lupakan gitu, dimana apa ini dituntut untuk berpikir cepat, tetapi juga ngemong juga, jangan sampai membuat mama terlalu overthinking, terus juga papa harus mencari solusi karena itu kaitannya dengan 2 nyawa waktu itu. Ini monggo mama cerita dulu nanti sebelum papa cerita apa, cerita proses mau melahirkan ya. Jadi waktu proses melahirkan itu dimulai bulan Oktober ya Pak ya. Oktober itu kan seharusnya kita HPL-nya itu Oktober, cuma mundur karena satu dan lain halnya sampai akhir Oktober belum lahir. Nah ternyata memang saya nggak bisa melahirkan secara normal untuk lewat bawah, maksudnya lewat jalan lahirnya, karena memang ukuran panggul saya sempit, kan saya badannya kecil gitu, maksudnya nggak kecil banget, sebenarnya tingginya normal, berat badannya juga normal, cuma kan ukuran panggul perempuan itu kan beda-beda nih. Nah kebetulan saya kategori panggul sempit jadi ibaratnya, dan kebetulan bayinya alhamdulillah sehat, berat badannya 3, sekian, hampir 3,5, dan panjang 54 cm. Jadi untuk saya yang berbadan kecil ini mungil kan tuh idamannya apa? Iya, dikhawatirkan memang nggak bisa melahirkan lewat jalan bawah. Jadi sampai usia berapa ya, hampir 40 minggu kan diperkirakan kalau orang lahiran itu 36-10 hari ya, 36 minggu 10 hari lah. Saya sampai 40 hari lebih sedikit ya Pak ya, lebih berapa hari itu memang kepala bayinya belum masuk ke panggul, jadi masih ngambang di atas panggulnya, itu belum bisa masuk. Padahal seharusnya untuk usia seperti itu, usia segitu itu sudah harusnya masuk dari 34 minggu itu kepala bayi sudah harus masuk ke panggul ya Pak ya. Sedangkan saya masih ngambang di atas. Nah jadi hal itu yang bikin sakitnya double. Wah, aku inget luar biasa. Iya, jadi waktu itu kan sudah kerasa. Istri saya ya, Tante Hau, sudah terasa itu sebenarnya mundur 1 minggu dari HPL. Dan itu maghrib itu udah nyung gitu ya. Rasanya kontraksi itu luar biasa. Dari habis maghrib ya Pak ya, waktu itu habis maghrib udah mulai ngerasain kontraksi, tapi saya masih mentok goreng gitu ya. Bapak makan banyak untungnya mah. Dan saya belum sempat makan. Iya, nggak makan nggak mau. Saya udah ngerasain sakit kok waktu itu. Iya, terus akhirnya kita pertama itu periksa ke bidan dulu. Diperiksalah di apa mana yang ada diogrok-ogrok apa mah bahasa Indonesia. Di VT dimasukkan tangannya itu loh untuk ukur udah bukaan berapa. Ke kemaluan masuk ke dalam ya, ke liang ini melahirkan itu. Kemudian pindah lagi ke fasilitas kesehatan yang lain. Itu sampai jam 10. Kemudian pas mama udah pulang ya, tante udah di rumah itu. Saya sendiri itu sebenarnya sudah nggak yakin ini bisa lahir normal. Apakah normal, dan itu sehari sebelumnya kita periksa itu dari originnya kan 3 kali 24 jam. Termasuk dari bidannya juga sama. Nah, karena ini sudah melebihi waktu dan saya sendiri nggak tega ya ngeliat kayak seperti itu.
salah satu rumah sakit ibu dan anak yang ada di Wonosobo. Jadi ke UGD. Dan waktu itu kita sempat ini juga, sempat adu argumen gitu, debat juga. Soalnya kan emang kita berdua itu memang awalnya kalau suami saya kenapa ini kita kayak lagi ngobrol sama siapa ya? Ngobrol sama tetangga. Iya benar. Enggak apa-apa. waktu kebetulan anakku sayangku nangis sih. Udah ajak sini. Bentar sayang, bentar. Ditunggu ya, nanti kalau BBH udah ready, udah siap, nanti kita tayangkan. Kita ajak ngevlog bareng. Benar sekali. Jadi ulangi, lanjut ya. Lanjut aja. Waktu itu kita berdua sebenarnya, terutama saya, pengen melahirkan secara normal. Kan baru pertama kali ya. Jadi kan kayaknya kalau seorang bisa lahir normal tuh kayak kebanggaan tersendiri. Aku tuh, soalnya ibu saya, mamaku tuh bener-bener yang lahirnya itu empat-empatnya normal semua, Pak. Iya. Normal dan lancar. Nah, aku tuh pengen, aku pengen lancar, pengen normal juga nih, gitu. Jadi tak paksain, pokoknya harus normal gitu. Ditanya siapa-siapa, normal apa sesar? Bu, sesar wae. Enggak, aku pengen normal kok. Bilang gitu, dengan PD-nya. Dan ternyata saya bisanya lahirnya sesar. Dan akhirnya waktu itu setelah kita diskusiin sama keluarga juga, akhirnya saya bawa ke UGD. Nah, di UGD ini juga drama ceritanya, karena dokternya sendiri sedang ada tugas dan praktek di tempat lain. Nah, ini udah nggak tega nih, sampai kita dikasih tahu subuh ya. Subuh sampai jam 5, itu diinformasikan dari administrasi, bisanya jam 5. Dokternya baru bisa datang jam 5. 5. Sedangkan aku ngerasain kontraksi itu sejak jam setengah 6 sore. Iya. Dan waktu itu sempat saya mau mencari rumah sakit lain, tapi kan rekam mediknya harus mulai dari awal. Jadi yang bisa dilakukan hanya nunggu, sabar, dan ini menjadi satu pengalaman berharga bagi kita. Dan akhirnya jam 5 masuk ruang operasi untuk ada di meja operasi. Dan waktu itu habis sholat habis sholat subuh, habis itu sudah lahiran. Pertama saya ngeliat ini mah, pas papa ngeliat pertama itu, maaf ya, ini bukan apa. Ini bener anakku enggak? Karena apa? Karena beda. Udah kelihatan ya, udah kelihatan bedanya. Beda bukan. Ini kalau mukanya persis banget sama ini papahnya. Tapi putihnya kayak mamanya, gitu. Jadi kayak anak Jepang. Jadi tuh ngerasanya tuh kayak yakin nggak ya anakku karena waktu kan ada banyak ini tuh inkubator apa sing itu loh. Papa itu mau kesini tuh sama perawatnya. Pak, anaknya yang sebelah sana loh, itu beneran. Akhirnya waktu itu Papa azani, Papa komati, dan subuh kan mah itu. Papa pas habis subuh, terus anteng ini putri kita itu. Terus akhirnya sudah ditangani ya, aman gitu. Kita tandai juga. Sayang. Bawa gini aja ya. Pelan-pelan. Terus akhirnya istri itu keluar dari ruang operasi habis selesai di ini anestesi gitu. Nah, ketika siang akhirnya kita ajak ke kamar. Nah, ini udah kembali ya. Ya waktu itu terus dan ada ibu juga di situ. Ya alhamdulillah diberikan keselamatan, keamanan sampai proses udah lancar semuanya. Jadi itu cita-citaku tercapai nih, Pak. Aku pengen waktu itu lahiran ada yang nemenin ibuku sama suamiku. Dan ini memang sudah nasihat dari pertama. Tante Hau ini pinginnya di Wonosobo gitu. Dan sayang. memang waktu itu saya juga ada yakinnya di sana gitu. Di Wonosobo. Kenapa? Karena memang ada beberapa hal secara spiritual gitu ya. Nanti akan kita ceritakan di part lain mungkin mah. Tentang hal spiritual kenapa harus di Wonosobo. Kebetulan juga Tante Hau ini aslinya dari Wonosobo juga, walaupun sebenarnya ini produk Jogja, tapi rakitan Wonosobo. Apa kan sama? Produk Jombang tapi perakitan Jogja, kan gitu. Tapi uniknya ada satu lagi loh. Kampung halamannya ibu mertua saya, atau mamanya Tante Hau dengan bapak saya, atau bapak mertuanya Tante Hau itu sama. Terpisah jalan. Oh bisa ya? Iya. Iya, dan aku setiap kali aku mudik ke tempat Eyang di daerah mana? Di daerah Gunung Kidul. Itu melewati rumahnya Om Hao. Iya, dan ternyata utara selatan. Jadi kan ada jalan provinsi. Kalau bapak saya itu di utara jalan, kalau ibu itu Bu mertua, ibunya Tante Hau itu di selatan jalan.
Jadi kalau orang Jawa bilang tuh Penggo. penggo. Kan? Nggak jauh-jauh sebenarnya. Golek nanti ada orang ketemunya sebelahnya Ketemuannya ada. cedak. Cuma tonggo. Ya udah mah mungkin ini Oke, kita teman-teman. pamitan dulu. Udah dulu ya, besok kita lanjutin lagi. Soalnya ini baby how menangis, pengen ngejak guyon papa mamahnya tidur dulu. Besok Ya. kita lanjutin lagi. So kita lanjutin lagi, nanti komen masukan juga. Iya. Kalau kita penelusuran enaknya kemana, karena kita udah punya banyak plan. Dan terima kasih, mungkin ini ketika tayang sudah 5.000 Iya, alhamdulillah. menuju 10.000 dan nanti insya Allah OTW. kalau 100.000 kita akan ke Kemana? Alas R. Iya, ya. Alas R. Kalau 1 juta ke Alas A. Alas yang ada A. di negeri J. Udah tahu dia. Ya, sama nanti kita akan jelajah museum. Jadi disclaimer ya, nanti kalau kita mungkin iseng-iseng untuk penelusuran di bangunan-bangunan, ya kita kenal bangunan terbengkalai atau apa, mungkin kita berdua aja. Berdua. Tapi nanti kalau dengan Baby How, kita nggak akan ke situ, tapi kita Jangan, akan ke jangan. tempat-tempat bersejarah. Seperti bersejarah. candi, museum, atau peninggalan-peninggalan sejarah situs-situs. Iya, betul sekali. Biar baby how tambah pintar. Ya, kita tutup, Mah. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan apa, Mah. Lonceng. Dan nanti kalau udah ada ASN ya, itu jangan di Skip. skip, karena itu nyawa. Jadi kita bisa jalan-jalan terus, santai-santai terus. Nanti Terima kasih sharing terus sama teman-teman. tetangga-tetangga semua. Iya. Kita tutup, Mah. Biar kata, wabila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat rahayu.